Assalamualaikum, selamat siang Velas, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, dan stay safe karena keadaan sekarang masih cukup genting. Anyway, ketemu lagi dengan aku, Vilka, dan ada temanku. Hai, aku Sita. Ya, kami dari Midway Velat Team. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing pengalaman dan edukasi, melanjutkan topik yang kita bahas kemarin, yaitu kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh fighter tumor atau kanker payudara dalam menghadapi penyakit itu. Dan pada kesempatan kali ini kita mendatangkan narasumber yang begitu luar biasa. Beliau merupakan fighter tumor payudara dan beliau juga merupakan ketua program studi D4 Kebidanan dan Unpad. Dan beliau juga merupakan guru kita semua khususnya di Midway Velating. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja panggil narasumber kita pada sharing kali ini kepada Ibu Sevita Aryuti Nirmala SSMK. Kami persilakan. Halo Ibu. Oke, halo Ibu. Halo Sita, halo Vilka. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Bu. Ibu gimana Bu kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mungkin di pandemi ini kesibukannya apa Bu? Kelas online saja? Kelas online masih ada, walaupun sebetulnya kan belum mulai ya tahun ajaran barunya. Oh, iya. Beberapa pekerjaan sih tetap ada. Oh, Ya nulis, ya pekerjaan lainnya masih ada. masih tetap Produktif ya Bu. Capek mah. Ibu, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya, sudah menyempatkan untuk berbagi bersama di Midway Vela. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, kita langsung aja mungkin ya Bu. Boleh, ya silakan. Acara inti. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu, tadi sudah saya paparkan sedikit dan sudah saya kenalkan lagi. Beliau adalah guru kita semua, Ibu Sevita Aryuti Nirmala. Beliau juga sebagai ketua di program studi kebidanan D4 Unpad, dan beliau juga merupakan fighter atau pejuang tumor payudara ya Bu ya. Ya, kurang lebih begitulah. Ya. Nah Ibu, gimana nih Bu, bisa diceritain gak sih pertama kali gitu Ibu tahu bahwa Ibu ini punya mungkin benjolan atau tumor gitu? Ya, oke, kalau cerita awalnya sebetulnya nggak nyangka gitu ya. Ya siapa sih yang nyangka mau dapet, kalau dibilang musibah mungkin musibah gitu ya. Kenapa sih sakit ini gitu ya? Apalagi di area yang itu adalah milik perempuan banget gitu. Iya. Ya kan? Itu ya. Nah, jadi saat itu tuh sebetulnya saya sudah ada curiga gitu karena memang saya memang rajin untuk periksa sendiri, sadari ya, periksa payudara sendiri, memang dibilang cukup rajin gitu. Nah, cuman dalam hati kecil ini ada penolakan, bukan, enggak itu gitu ya. Jadi ketika dipegang, enggak, ini karena mau mens. Biasa kan kalau kita perempuan lagi mau masanya haid datang, rasa tegang payudara, rasa berbeda di payudara itu kita rasakan. Jadi saya bilang, bukan, ini itu saja gitu. Jadi ada penolakan unsur tersebut. Tapi suatu ketika saya saat itu kebetulan sedang ada tugas di Surabaya dengan teman. Kita satu hotel. Terus mandi, karena hotel kan kamar mandinya bagus ya, kacanya gede gitu ya. Terus saya periksa gitu ya. Nggak kelihatan sih sebenarnya karena nggak ada perubahan kalau di dalam nampak itu ya, maksudnya nampak dalam kaca tidak ada perubahan gitu. Tapi kalau dipegang, kalau diraba itu sangat jelas gitu. Kok semakin cute gitu ya hati, aduh ini apa gitu ya. Nah, kita sebagai nakes sebetulnya udah ngerti ini tuh nggak bener, ini tuh ada sesuatu yang lain gitu ya, harus periksa, itu tuh udah ada dalam hati. Tapi rasa takut ya, rasa nggak mau, denial yang kayak gitu tuh besar banget gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk bicara aja dengan teman atau dengan keluarga itu, wah luar biasa sulit banget ya.
Nah, saat ketika ada tugas bersama itu, akhirnya saya sharing dengan teman saya karena deket gitu ya. Tolong dong ini diperiksain karena dia juga ngerti kan. Memang kenapa? Ada apa? Kata dia. Terus akhirnya mencoba periksa. Oh iya ini beda. Dia udah bilang kayak gitu, tek aja dalam hati. Ah pasti ini sesuatu gitu. Apa nggak ngerti ini apa gitu. Takut gitu ya. Terus udah nggak apa-apa. Ditenangin sama teman. Udah nggak apa-apa. Bisa aja. Kita kan belum tahu apa itu. Ya juga sih. Tapi kan untuk pergi periksa, wah luar biasa ya keberanian itu Iya, diperlukan sangat-sangat karena kita tidak tahu diagnosa apa yang akan nanti dokter Iya. ucapkan gitu. Nah itu awalnya. Jadi tahu pasti saat itu ketika akhirnya saya bisa memutuskan sharing artinya ya saya butuh bantuan orang lain untuk memastikan benar nggak nih bahwa ini adalah sesuatu yang lain dari tubuh saya. Nah saat itu gitu. Gitu kira-kira. Jadi pas awal mula tahu itu apa yang ibu lakukan pertama? Apa langsung ke dokter? Pas setelah oh iya nih sharing. bukan iya kata teman ibu Hmm. kayaknya ada yang beda gitu. Ya, kayaknya ada yang beda ya. Jadi saat itu saya harus sudah tahu pastinya pasti harus periksa kan gitu ya. Ya, Sebelum periksa itu saya cerita sama keluarga pasti ya. Saya cerita bahwa ini ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuh saya dan saya harus pergi untuk periksa gitu. Support dari keluarga, ayo udah cepet jangan dinanti-nanti gitu ya. Cepet periksa gitu ya. Begitu, tapi saya dengan berbagai alasannya itu bilang yang kerjaan lah, yang inilah, yang Iya. itulah. Ya padahal kan dokter sore ada, dokter malam ada gitu kan banyak sekarang fasilitas artinya ya. Tapi ya gitu karena ada penolakan ya. Satu sisi sahabat-sahabat saya mendukung saya gitu ya, maksudnya cepet-cepet jangan dinanti-nanti. Nah, terus ada guru saya konsultasi dengan beliau guru saya karena beliau juga mengetahui tentang penyakit tersebut ya. Dia sampai Ya. memberikan saran, berangkatlah periksa ke sini dengan dokter ini, nah seperti itu. Karena sudah dokter ini adalah yang terhandal di Kota Bandung gitu ya. Dan enak kalau kamu mau konsultasi segala macam kata guru itu. Terus saya masih berpikir saya nggak langsung berangkat itu teh ya. Coba ya gimana lagi ya. Takut betul-betul rasa takut itu gimana ya? Takut karena diagnosa sesungguhnya Iya. sih. Periksanya mah nggak takut orang nggak diapa-apain gitu kan. Terus saya sampai ditanya 1 minggu berlalu, saya belum juga. Akhirnya saya ditanya sama guru saya, sudah sampai dia itu sampai ngejapri segitu perhatiannya beliau itu ya. Sudah kata dia, cuman gitu aja itu tulisannya. Wah ini nanyain yang itu deh kata saya ya. Belum gitu saya bilang gitu. Wah akhirnya diceramahin banyak hal gitu ya. Banyak lah pokoknya. Nah udah berangkat dari situ, dorongan dari keluarga, teman-teman deket tuh sampai bilang gini, ayo saya anterin, kapan mau pergi, ayo mau kemana, gitu sampai kayak gitu. Ya udah, akhirnya diputuskan untuk berangkat. Nah itu, jadinya akhirnya periksa gitu. Jadi perjalanannya tuh untuk memutuskan periksa saja. Oh itu tuh Iya, susah. berkecamuk, iya susah dalam hati, susah luar biasa gitu. Karena kadang kita suka takut gitu ya Bu, karena diagnosanya gitu bisa bikin down juga kan ya. Nah, betul, betul banget itu. Wah, pokoknya udah tahu berbeda Lebih ini down. Iya, lebih ke tahap penerimaan tahap kali ya Bu. penerimaan. Ya, kayaknya kayak gitu ya. Kita harus terima dulu, baru kita mau Iya. adaptasi selanjutnya mau ngapain. Iya. Setelah tahu diagnosanya Bu, apa sih yang langsung misalnya dari dokter ini tuh harus diobatin dulu atau misalnya langsung pengangkatan kayak gitu dioperasi atau bagaimana Kak Bu? Nah, ya. Jadi kebetulan karena dokternya tahu kali ya, saya juga tenaga kesehatan, penjelasan beliau tidak terlalu berbelit-belit intinya mah ya. Dan support dari dokternya juga bagus gitu ya. To the point betulnya. Coba Bu, kita periksa. Oke, sudah diperiksa, sudah hasil periksanya, beliau cuma sarankan harus USG dulu gitu. Dari USG baru kita tahu. Oke, berangkat USG aja susahnya minta Susah. ampun. Iya. Ini udah nih, udah dapet jadwal dokter ya. Pergilah kita ya ke dokter periksa.
Setelah itu dokter sarankan ini ya, nanti silakan USG surat pengantar dikasih. Kapan dok? Iya secepatnya, besok USG langsung gitu. Oh iya aja gitu ya. Berangkat USG-nya itu, wow gitu ya. Aduh, saya pergi nggak ya? Saya berangkat nggak ya? Kapan ya? Gitu gimana ini gitu. Ya, jadi itu balik lagi ya. Ada tahap tidak terimanya lagi tuh ada gitu ya. Nah, tapi terus udah saya pergi USG. Nah, dokter USG-nya juga dipilihin gitu ya. Sama dokter ya tersebut gitu kan. Jadi saya pilihkan dokter yang ini ya, yang memang teliti dan ini. Dan lama, memang agak lama dari yang lainnya beliau kalau memeriksa USG tersebut. Jadi bukan cuma area payudara yang diperiksa, sudah sampai di sini juga ya, leher, ketiak, karena di situ ada rangkaian kelenjar getah bening yang harus dicek juga gitu. Satu-satu diselusuri semuanya. Nah, pada saat pemeriksaan USG ini juga ada sharing dari dokternya juga ya, menceritakan gitu ya bagaimana keadaan kita di misalnya dari payudara sebelah kiri, ibu nih begini ya payudara kirinya. Nah, ini ada di sini benjolannya gitu diceritakan gitu. Cuman yang menjadi saya khawatir saat USG itu adalah ketika sampai di titik benjolan itu, dokternya bilang gini, saya baru lihat ada benjolan yang seperti ini Bu. Gimana coba hati saya? Apa itu gitu kan? Memang gimana dok? Memang gimana? Coba ibu lihat ini. Nah, seperti ada berlubang-lubang. Jadi kalau kita apa ya digambarkan itu seperti batu karang. Tahu batu karang ya? Nah, kan Iya, Bu. banyak lubang-lubangnya gitu ya. Lihat deh Bu, ini banyak lobus-lobusnya di sini kata dokter itu. Apa dong dok itu? Nah ini saya kurang tahu kan. Ini kan baru secara visual dari USG Bu, kita nggak ngerti ini apa. Terus sampai dokternya bilang gini, ibu mau kapan lagi konsul ke dokter ini apa spesialisnya? Ya kalau sudah ada hasil mau langsung konsul dok. Boleh ya kasih saya waktu 4 hari. Saya mau mencari tahu dulu ini. Karena ini pengalaman baru buat beliau. Saya kan tambah deg-degan ya. Iya. Bener. Berarti bukan yang biasa ya, Bu ya? Nah itu Iya. kan bukan yang biasa. Aduh apalagi ini gitu loh dalam hati teh. Oh iya dok boleh. Pokoknya seteliti-telitinya udah saya sampai pesan gitu dok. Cari tahu kalau butuh 1 minggu nggak apa-apa dok 1 minggu juga gitu kan. Nah, ya udah gitu. Nah udahlah ya akhirnya dapet. Kemudian apa diagnosanya gitu. Diagnosanya itu dari bahasa medisnya namanya di USG-nya itu ya kesimpulannya suspek hamartoma. Hamartoma gitu ya. Apa ini hamartoma? Langsung nyari lagi. Sebelum pergi ke dokter spesialis karena setelah USG kan harus ke dokter spesialis ya. Saya mencari tahu sendiri itu hamartoma. Jadi hamartoma ini merupakan dibilang tumor mungkin iya kali ya, tapi mungkin orang ahlinya nanti yang lebih tahu kali ya karena saya hanya sekilas saja mencari tahu. Dan hamartoma ini bisa tumbuh bukan hanya di payudara. Dia bisa di ginjal, bisa di lambung, di semua bagian tubuh kita. Gitu ya. Ukurannya waktu saya kemarin itu udah besar, angkanya bisa teraba ya. Ada 2 kali 4 kali 1 senti. Jadi gede lah ya. Udah bisa teraba itu segede apa ya. Pokoknya besar. Nah seginilah kalau pas diangkat jaringan itu ya. Jadi lumayan. Nah itu katanya hamartoma. Terus saya mencari tahu lagi. Hamartoma itu 70% dia akan jinak. Sisanya itu ke arah keganasan. Nah, gitu kan. Baik lagi di dalam hati kan. Aduh, ini 70 apa 30? Ini 70 apa 30 gitu ya. Karena kita nggak tahu kan ini baru dari hasil USG gitu. Oke, dah. Nah, dari situ baru dibawa ke dokter lagi, ke spesialisnya lagi. Terus spesialisnya gini, apa ini Bu? Gitu coba. Kok bilang apa ini? Gak tahu dong apa. Artinya ini mungkin kasus baru juga buat beliau gitu. Iya udah operasi aja ya. Coba sebutan kata operasi itu gimana? Mengerikan. Mengerikan. Iya. Itu kalau inget ya aku gak mau tahu deh. Iya pokoknya mengerikan ya. Pokoknya down itu luar biasa kayak runtuh gitu. Kayak semua usaha kita tuh udah gak ada arti. Kita tuh udah gak apa sih kita gitu ya. Nah dari situ tuh
kita ngerti bahwa ya hidup itu yang punya cuma Maha Kuasa gitu ya. Nah gitu. Oh ya udah operasi kapan ya dok? Iya secepatnya bu gitu. Waduh secepatnya lagi gitu. Terus saya beralasan banyak lagi kan. Ya dong nanti saya selesaikan dulu dengan pekerjaan saya. Jangan ditunda ya bu. Cuman titip pesan begitu aja. Nah gitu. Jadi ya perjuangannya aduh luar biasa Luar banget. biasa ya Bu ya. Jadi proses dari awal tahu sampai mungkin sudah dinyatakan sembuh Bu. Mohon maaf sebelumnya. Nah ya udah dinyatakan sembuh atau belum? Cerita lagi ya. Iya. Iya Bu. Lagi biar rame. Iya. Jadi udahlah saya memutuskan tanggal untuk operasi gitu. Terus dokternya oke kita siapkan gitu ya. Segala prosedur kita ikuti. Waktu itu belum pandemi. Tahun lalu ya 2019. Belum saat pandemik gitu kan. Terus apa namanya? Pagi-pagi jadwalnya harus datang jam 6 pagi gitu. Pagi-pagi ya puasa segala macam biasa itu mah ya. Terus ada masuk ke satu ruangan sebelum ruangan operasi, ada satu ruangan disediakan untuk pasien yang bersiap untuk operasi ya. Ganti baju di situ, dikasih sama susternya untuk ganti baju, dijelaskan semuanya, ditenangkan hatinya sebetulnya saat itu suster katanya. Keluarga masih boleh saat itu menemani di dalam ruangan itu. Nah, saya waktu itu ada 2 orang saya dengan satu ibu lagi, tapi dia benjolan ada di ketiak. Itu jadi nggak tahu kelenjar kita bening kelihatannya sih ya. Tuh. Nah, udah yang masuk duluan dia dulu terus baru saya. Melihat dia masuk juga aduh deg-degan ya. Deg-degan. Dia yang masuk padahal bukan kita gitu ya. Setelah itu saya masuk. Nah, ya berdoa seperti biasa ya minta doa dari keluarga kayak gitu ya. Jadi sangat merasakan sekali bagaimana sih perjuangan gitu ya karena yang penting itu adalah motivasi dan spiritnya. Iya. Ya, disertai dengan doa-doa gitu kan. Masuk ruang operasi, lantai itu terasa dingin sekali. Iya betul, ruangannya itu besar, hanya ada 2 bed. Ya 2 bed untuk operasi, 1 bed kosong, 1 bed itu nanti yang akan saya gunakan. Saya diajak sama perawatnya masuk ruangan operasi yang dingin luar biasa. Kemudian serba bersih, serba ini gitu ya. Dan menyeramkan gitu lah pokoknya intinya namanya. Tapi tenaga kesehatan yang ada, perawat, dokter, itu nggak menyeramkan, menenangkan gitu ya, menenangkan. Ketemu pertama sama dokter anestesinya, dokter yang akan memberikan obat biusnya. Ini sangat luar biasa, sangat menenangkan sekali. Tangan saya dipegang, Bu namanya siapa? Ditanya gitu ya. Oke, udah siap ya, berdoa ya ibu muslim, begitu kan. Diarahkan untuk berdoa. Terus dia bilang, Bu, kita tekan sebentar lagi obatnya masuk ya, nanti ibu akan tidur tenang, begitu ya. Oh ya dok, sekarang ibu baca doa dulu, Al-Fatihah dulu bu, begitu kan. Nah yang saya ingat, doa Al-Fatihah belum selesai, saya udah nggak tahu kemana gitu. Jadi cepet banget ya, obat itu rasanya agak pusing gitu. Terus saya pusing deh, nggak apa-apa, ayo baca lagi doanya, tarik nafas gitu. Ya, udah itu udah, jadi operasi berjalan. Gitu, bangun-bangun rasanya sakit gitu karena sebelah kiri ya operasi. Aduh, semut gitu, ini apa sih ini mengganggu banget gitu loh, saya tuh gitu ya, di pikiran saya, ini apa sih sakit banget, ngeganggu banget sih gitu, di pikiran saya itu. Jadi antara sadar dengan tidak sadar gitu ya. Terus saya dengar suara karena itu kan di ruangan fase transisi ya, nut nut yang gitu-gitu tuh, yang di ruangan itu kan. Baru ingat, oh iya saya dioperasi ya gitu. Operasi ya gitu. Aduh sih sakit banget sih ya saya bilang gitu ya di dalam hati, tapi saya ngomong sendiri gitu. Jadi seolah-olah tuh ngomong sendiri, nah ini berhasil enggak? Karena gini, penjelasan dokter di awal saat operasi itu adalah, Ibu, ini jaringan, nanti pada saat operasi langsung kita bawa ke laboratorium untuk diperiksa. Prosesnya nggak lama, 10-15 menit akan mendapatkan hasil jinak atau tidak. Gitu. Nah, kalau misalnya ini tidak jinak, kemungkinan dia akan diangkat. Bayangkan. Gitu. Udah diangkat. Ya, kalau ini ganas, pastinya disarankan akan diangkat gitu. Terus saya yang saat itu mendapatkan konseling seperti itu terus diem aja.
Gitu ya dok, gitu ya, saya nggak memutuskan, oh gitu ya dok, gitu aja. Nggak apa-apa, nanti proses selanjutnya tenang aja, nanti kan kita kawal Bu, pokoknya dokter menenangkan sekali ya. Tapi tetap aja apapun penjelasan dokter, apapun keputusan itu ada risiko ya. Jadi kita itu yang harus kuat gitu ya, motivasi yang harus kuatnya itu ada di situ. Nah, pada saat saya antara sadar tidak sadar yang saat setelah selesai operasi tadi nih, saya langsung ingat yang dokter tadi bilang kan, wah kalau saya misalnya itu ganas akan diangkat semua. Apa yang saya lakukan coba? Saya langsung megang pegang daerah kiri saya. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Itu kayak orang gila ya. Antara sadar dengan tidak sadar, antara takut dengan sedih, dengan gimana, masih ada gitu. Jadi saya udah bisa bahagia gitu ya. Oh berarti ini juga ganas gitu. Ya, nah ternyata humidifier itu yang buat ini ya habis airnya oksigen. Jadi oksigen itu mengalir hanya udara aja bikin kering kan. Saya batuk-batuk. Batuk-batuk tuh yang membuat mata saya jadi melek gitu kan. Terus suster manggil nama saya gitu kan. Oh ininya habis Bu, bentar ya diganti. Boleh dimatikan aja nggak susah? Saya langsung ngeyel kayak gitu kan. Enggak Bu, nggak boleh gitu. Itu jadi, nah setelah itu ada kontrol. Ya, kontrol sih kalau dari dokter bilang bahwa ini sudah diangkat, memang jaringannya adalah jinak, alhamdulillahnya ya. Kemudian masih ada kista-kista juga, terutama di kanan ada kista, jadi harus diperhatikan gitu ya. Walaupun kecil, tetap harus kita perhatikan. Saat ini kecil jadi nggak ada masalah. Kista itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Dia akan terserap dengan sendirinya asal pola hidup kita sehat. Sehat. Iya. Saran dokter apa? Satu, katanya olahraga harus rutin. Saya olahraga seminggu sekali lah gitu ya. Itu juga syukur alhamdulillah mau gerak gitu. Iya. Ya kan? Harus rutin Bu olahraga karena ternyata hasil penelitian itu dan dokter ini sering menemukan perempuan yang banyak kista, perempuan yang dengan kanker payudara ataupun dengan benjolan tumor, satu tidak rajin olahraga. Jadi sirkulasi di dalam tubuhnya itu nggak baik. Sirkulasi darah ya dalam tubuhnya nggak baik, banyak terhambat karena kurang bergerak gitu. Yang kedua adalah perempuan punya hormon. Nah, estrogen terutama ini ya. Estrogen yang sering memperbesar sel-sel gitu. Di saat estrogen ini tidak terkontrol, maka sel-sel ini akan membantu percepatannya gitu. Nah, jadi perempuan kalau mungkin atau ibu dengan yang menggunakan KB dengan estrogen itu juga harus menjadi perhatian berarti. Ya, itu. Yang berikutnya adalah pola hidup sehat dengan makanan. Nah, saya kemarin disarankan tidak makan ayam boiler, karena ayam boiler penuh dengan suntikan estrogen. Menghindari lemak, kalau lemak sih saya nggak suka ya, kalau misalnya gini daging ada lemaknya, saya buang-buangin tuh lemaknya gitu, saya nggak suka lemak kebetulan, dagingnya aja yang saya makan gitu ya. Terus perbanyak sayuran, tidak makan micin, karena tadi harus menghindari lemak, termasuk santan. Gak boleh gitu ya. 3 bulan pertama rajin, udah kesini udah gak bolong-bolong gitu. Pokoknya ya, apalagi makanan itu menggiurkan gitu ya, benda yang paling menggiurkan itu makanan. Nah gitu, jadi kalau tadi ada pertanyaan, sudah dinyatakan sembuh atau belum? Sebetulnya dari kistanya itu, dari narkomanya itu sendiri sudah nggak ada gitu ya. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah saya masih punya kista-kista kecil. Nah, ini harus kontrol terus. Kontrolnya ya setiap 6 bulan sekali saran. Kemarin saat Maret ya terakhir kontrol yang post operasi itu memang kistanya bertambah, tapi memang masih kecil aja juga gitu. Jadi kata dokter nggak masalah, dikontrol seiring dengan usia juga ini kelihatannya gitu ya. Jadi pola hidup sehat yang lebih ditekankan lagi. Begitu. Nah, dari tadi kan panjang banget ya Bu prosesnya dari awal tahu sampai penerimaan, sampai harus deg-degan ketemu dokter, sampai
akhirnya mendengar kata harus dioperasi gitu. Wah, itu sangat luar biasa ya Bu prosesnya. Nah, menurut Ibu pribadi dari awal Ibu tahu sampai setelah operasi dan bahkan mungkin harus masih hati-hati karena masih ada kista-kista kecil. Menurut Ibu apa sih yang sebetulnya Ibu atau fighter lain yang sedang menghadapi tumor ini tuh yang dibutuhkan sebenarnya? Iya, yang pertama adalah diri kita dulu memahami kondisi kita itu ada di mana, begitu. Iya. Karena kalau kita nggak paham, denial itu akan terus ada gitu, yang akhirnya itu bisa mengambil salah keputusan, gitu ya. Iya. Yang kedua adalah jangan takut untuk ngomong, Hmm. karena kita butuh support orang lain, keluarga terutama, Iya. teman dekat. Nah, itu orang-orang yang nomor satu yang bisa mendukung kita, yang bisa menemani kita, yang bisa apa ya namanya ya, memberikan wawasan atau bahkan memberikan solusi. Jadi jangan takut untuk ngomong. Kadang-kadang kalau perempuan dipendam ya, Iya. Iya, apalagi daerah-daerah yang tertentu gitu kan malu ngomongnya. Jadi jangan gitu. Karena dengan begitu kita Iya. merasa, wah kita ada teman, kita ditemani, kita nggak sendirian. Sehingga motivasi ya untuk berjuang untuk oh saya harus ini, oh saya harus itu akan lebih kuat gitu. Hmm. Jadi mungkin lebih ke dukungan psikologis kali ya Bu ya. Ya, sebetulnya sih begitu ya dukungan psikologis. Saya Iya. jadi bisa membayangkan bagaimana kalau misalnya ibu-ibu dengan yang kronisnya kanker. iya, Bagaimana Lebih ya? berat lagi ya Bu. lebih berat. Lebih berat lagi dan bagaimana perjuangan dia untuk Iya. memutuskan oke, saya diangkat, saya terima kemoterapi, saya menjalani obat ini, menjalani obat itu kan luar biasa ya. Di Iya. samping dia harus bisa memotivasi dirinya bahwa perjalanan saya masih panjang, dia harus bisa begitu. Karena untuk begitu dia bisa hidup. Kalau enggak nanti dia nggak punya spirit, nggak punya semangat, akan semakin down dan dampaknya akan semakin sakit. Iya. Iya, karena kayak biasa Bu, ada cerita juga sih sebenarnya ibu saya sendiri gitu ya Bu ya. Dulu juga pernah didiagnosa kalau nggak salah tumor jinak, tumor payudara jinak gitu. Nah, memang harus diangkat dulu tuh Bu. Katanya harus operasi, kata dokternya kayak gitu. Cuman karena mungkin mendengar kata operasi itu adalah suatu hal yang mengerikan gitu. Jadinya memang sampai sekarang beliau tidak memutuskan untuk operasi gitu, seperti itu. Mungkin di luar sana juga banyak ya Bu ya penderita tumor payudara yang memang mereka tahu sebenarnya tumor ini tuh sebenarnya harus diangkat karena kalau misalnya tidak diangkat akan berakibat yang lebih lagi gitu. Bahkan kalau tumor ganas kan bisa jadi kanker kayak gitu ya Bu ya. Cuman mereka mungkin kurang support dari keluarga atau mungkin mereka sendiri juga kurang memahami bahwa sepenting apa sih pengobatan itu. Gitu mungkin ya Bu ya, banyak banget Ya, sekali. ya sepertinya seperti begitu ya. Dan sebetulnya saat ini informasi itu gampang kita akses, asal kita mau. Ya jangan terkungkung dengan rasa takut, ya, rasa tidak denial tadi. Jangan terkungkung dengan itu. Justru semakin kita mengalami sesuatu, kita mencari banyak informasi. Tentunya yang bagus-bagus harusnya ya. Jangan salah informasi, jangan rumor aja yang diterima, tapi juga apa nih yang benernya seperti apa itu. Nah, mungkin Ibu ada pesan Bu dari Ibu sebagai fighter tumor juga untuk teman-teman yang lain bagaimana sih kita menghadapi hal tersebut dan juga mungkin ada pesan untuk keluarganya atau teman terdekatnya yang salah seorangnya mengalami tumor payudara gitu. Oke, Support baik. apa sih yang harus diberikan kayak gitu? Ya, oke. Yang pertama adalah kalau kita mengetahui teman gitu ya, misalnya kita tahu nih teman kita gitu ya, kita mendekatkan diri ke teman kita, ready untuk jadi partner dia dalam artian eh, membantu gitu ya, membantu misalnya sampai kalau perlu temenin dia ke dokter tuh temenin gitu loh. Jangan cuma kita bisa ngomong ya, ya harus pergi periksa, pergi ke dokter jangan. Tapi benar-benar jadi temen yang bisa sharingnya itu sangat sangat ada gitu ya.
ayo saya dorong untuknya. Jadi gitu, kalau misalnya eh, kita tahu ada teman kita, yang pertama kan beri informasi dulu ya. Benar nggak dia ini tumor atau bukan gitu ya, jinak atau ganas, itu harus segera diklarifikasi. Semakin cepat kita mendapatkan diagnosa, maka semakin mudah penyakit itu untuk diobatin. Karena kalau nanti-nanti sebetulnya akan semakin sulit gitu. Anda bayangkan kalau misalnya dia dari jinak, ternyata ketika kita akan melakukan suatu tindakan sudah menjadi ganas, akan berbeda halnya kan? Gitu. Iya. Jadi jangan dinanti-nanti, dorong seperti itu, gitu. Dan temani gitu. Nah, kalau buat fighternya sendiri gitu. Yang pertama tadi saya bilang ya, semua ini kuasa ilahi gitu ya. Ini oke, tubuh ini kita gitu yang punya, kita yang miliki, tapi tidak sepenuhnya kita miliki gitu. Iya. Kita hanya bisa satu, harus merawat, menjaga gitu ya. Sehingga proses amanah ini juga harus bagus gitu ya. Ketika kita tahu ada yang berbeda, maka periksa. Takut itu pasti ada. Karena itu cari orang yang dipercaya. Temen, keluarga, suami, ibu, kakak, tante, siapa yang paling dekat. Nah, gitu ya. Biar bisa memotivasi kita. Gitu. Biasanya kalau sama-sama perempuan, carinya perempuan lagi kan, ya, biar yang enak. Tapi ada juga tuh yang enggak, ada yang seperti itu. Ya siapa aja, bisa siapa aja. Ya, jadi cari. Lalu yang berikutnya, jangan tadi yang saya bilang terkungkung dengan rasa takut, jangan gitu ya. Karena sebetulnya saya juga kemarin udah takut, gini-gini nggak ada guna ternyata. Hanya Iya. menikmati rasa takut jadi, tapi tidak punya solusi. Gitu. Dan dengarkan apa yang menjadi arahan dokter, karena sudah baik gitu ya. Pastinya dokter akan menyampaikan apa, mulai tindakannya seperti apa. Itu merupakan suatu keputusan tergantung dari diagnosa yang ada pada tubuh kita. Dan satu lagi, saya ini single parent. Jadi saya sangat merasakan di satu sisi bagaimana saya harus mengambil keputusan sendiri. Jadi saya sangat bilang dengan diri saya ini, oh gini ya rasanya seorang perempuan yang harus memutuskan dirinya sendiri. Gitu. Begini rasanya gitu ya. Saya harus bisa memutuskan hal yang terbaik. Yang terbaik adalah saya apa? Anak saya. Kalau saya ambil keputusan nanti dia sama siapa gitu ya. Nanti dia bagaimana kayak gitu. Gitu-gitu tuh ada itu di pikiran. Nah, banyak pasti perempuan-perempuan di luar sana yang memang harus mengambil keputusan sendiri. Banyak, walaupun ada dari orang tua, dari keluarga ada ya, tapi akan beda karena memang berjuang sendiri gitu. Dan jangan takut, bukan sendirian, saya bilang tadi. Nah dari situ saya nggak sendirian sebetulnya gitu. Ya, jadi berani untuk mengambil keputusan itu harus gitu sebagai seorang perempuan untuk kesehatan dirinya. Dan pola hidup sehat terakhir itu aja, pola hidup sehat harus benar-benar diterapkan. Juga berdoa banyak-banyak ya, karena semua ini hanya Allah yang memberikan gitu, kita hanya bisa berikhtiar. Itu kira-kira. Iya. Mudah-mudahan bisa ini ya, buat Velas bisa memberikan pencerahan gitu ya. Iya. Bagaimana terutama untuk fighter nih, para fighter baik itu CA maupun dengan tumor, jangan takut, jangan berkecil hati karena itu jauh lebih baik, akan memperbaiki keadaan daripada kita berdiam diri. Saya simpulkan dulu ya Bu dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengetahui atau kita menyadari ada beberapa hal atau ada perbedaan di anggota tubuh kita, mungkin tidak ada salahnya atau mencoba beranikan diri untuk sharing kepada orang-orang terdekat, misalnya kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga, sampai kita tahu apa yang terjadi sebenarnya di anggota tubuh kita, jika ada yang berubah atau jika ada yang berbeda, dan mungkin perlu memerlukan waktu yang cukup lama untuk penerimaan, untuk proses penerimaan, dan untuk melawan rasa takut tadi seperti yang dibilang Ibu, menikmati rasa takut, dan alangkah baiknya kita berikhtiar, dan apa sih sebetulnya yang terjadi, dan ya
untuk diperiksakan atau ditindaklanjuti ke bidang yang memang dapat mengatasinya gitu. Dan mungkin pesan juga untuk kepada remaja putri atau wanita usia subur agar menjaga pola hidupnya seperti pola makan, pola istirahat, karena sekarang ya Bu yang saya rasakan di era yang mungkin di era pandemi ini tuh jam istirahat, jam olahraga tuh waduh lumayan agak kacau gitu Bu kalau misalnya kita nggak pintar-pintar ngatur waktu ya. manage-nya gitu. Iya, betul sekali. Jadi kayaknya agak mempunyai peluang besar gitu untuk penyakit-penyakit yang tidak diinginkan itu tuh mudah banget datang gitu ya Bu ya. Dan mungkin pesan juga untuk kita semua agar memberikan dukungan psikologis atau dukungan yang berkelanjutan untuk kepada fighter atau kepada orang-orang terdekat kita yang mungkin memang sedang berjuang dalam menghadapi penyakit-penyakit tidak hanya CA atau tumor ya Bu, mungkin di penyakit bahkan mungkin di zaman sekarang ini yang fighter COVID-19 seperti itu ya Bu. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan seseorang itu mungkin dukungan psikologis ya Bu, karena dengan dukungan mereka menjadi lebih berharga lagi dan tidak down gitu. Jadi kesempatan hidupnya jadi mindsetnya saya ini masih berguna, saya ini masih bisa hidup. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Mungkin kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Ada tambahan dari Teh Sita atau mungkin dari Ibu? Atau dari Sita silakan. Dari saya sih untuk kesimpulannya mungkin seberapapun berat misalnya penyakit itu, kita harus bisa menceritakan itu kepada orang-orang yang terdekat yang kita percayai gitu. Walaupun misalnya kita malu, tapi kalau kita pendem sendiri itu bakal jadi stres dan mungkin penyakit itu akan berkembang lebih ganas gitu kan. Kalau misalnya pikiran kita tuh wah jelek banget kayak gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita bisa sharing sama orang, mungkin orang itu bisa menyampaikan kata-kata yang setidaknya bikin hati tenang kayak gitu-gitu. Itu mungkin ya betul banget ya. Jadi nggak hidup stres gitu ya, karena pola hidup stres itu juga bagian dari ternyata sel-sel kita juga nanti dia akan bergejolak gitu ya. Jadi ke arah keganasan itu akan lebih besar begitu. Tambahan satu lagi untuk ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal. Agar diperhatikan ya, jangan terlalu panjang waktu penggunaannya karena efek dengan tubuh itu juga nggak bagus gitu. Jadi mungkin ada jeda, mengganti dulu dengan cara lain gitu. Kalau kemudian akan melanjutkan silahkan. Sebetulnya paling aman sebetulnya IUD sih ya, nggak ada efek apa-apa dengan tubuh kita kan. IUD juga walaupun sekarang ada IUD dengan hormonal, tapi ada juga masih IUD yang non hormonal. Jadi itu jauh lebih efektif gitu. Jangka waktu juga lebih panjang. Itu buat yang ibu yang menggunakan kontrasepsi tambahannya. Cukup Bu. Oke, baiklah kalau gitu, kalau sudah cukup. Terima kasih ya Midwife Vela. Iya, terima kasih juga Ibu. Terima kasih banyak juga Ibu telah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama teman-teman Midwife Vela. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya buat semua. Tetap sehat semuanya dalam masa pandemik ini pun tidak ada yang terkena nanti ya. Itu mudah-mudahan nanti sisi lain kita bisa sharing yang lain ya, Midwife Vela. Ya, insya Allah Ibu. Insya Allah Bu. Terima kasih banyak ya. Ya Ibu. Ya Ibu terima kasih banyak ya Bu ya. Jaga kesehatan Bu. Salam untuk keluarga. Baik, nanti saya sampaikan. Selamat siang. Siang Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Velas, sharing video kali ini sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan juga follow Instagram kita karena akan ada banyak sekali info-info menarik tentang kesehatan khususnya untuk perempuan. Jadi jangan lupa untuk follow dan subscribe. So, see you on the next video. Bye. Bye.